Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qiyaman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemuda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, awal kita memujimu kepada Ad-Dat yang Maha Kuasa, kepada Dat yang mengajak kami ke jalan petunjuk dan memberikan tuntunan. Engkau mengerahkan kami ke sebaik-baik petunjuk. Kami bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dia memberi kami jalan agama yang di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kami juga bersaksi bahwa tiada utusan hamba Rasul melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik orang yang menuntun manusia kepada Tuhannya dengan hikmah, kearifan dan nasihat yang baik. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada makhluk pilihan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan. Mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari segala bentuk penyimpangan, mengajak umatnya untuk membangun masyarakat yang selamat dari segala penyakit. Lalu bagaimana membangun masyarakat muslim yang dikehendaki Islam? Ketahuilah saudara, masyarakat muslim adalah masyarakat yang kuat. Dasarnya adalah tali persaudaraan dan saling tolong menolong sama sesama muslim. Pilarnya adalah kekuatan rohani, dan kemampuannya ialah mewujudkan nilai-nilai yang luhur. Maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertama adalah kemaslahatan untuk kebahagiaan hidup secara personal, kemudian keluarga, dan akhirnya kebahagiaan masyarakat. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan pendidikan keluarga dan person-personnya. Ketahuilah saudara,
keluarga adalah unsur pertama dan utama bagi terbentuknya masyarakat. Tidak ada masyarakat jika tidak ada kumpulan keluarga yang terikat dalam tatanan sosial. Jika unsur keluarganya baik, maka masyarakatnya baik. Jika unsur keluarganya jelek, maka masyarakatnya jelek. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan keluarga. Islam bekerja keras membangun kesatuan keluarga dengan cinta kasih sayang, lemah lembut, dan akhlak Islam yang luhur. Wahai para pemuda yang budiman, ketahuilah pemuda adalah sebagian dari anggota keluarga yang terpenting. Dalam keluarga ini merupakan ruh keluarga yang selalu menggelora. Darahnya senantiasa mendidik, urat-uratnya kuat. Dalam masyarakat, pemuda adalah jantung masyarakat yang selalu berdenyut. Tekadnya meluap-luap. Dalam setiap revolusi, pemuda adalah unsur terpenting dalam meraih keberhasilan. Dalam setiap gerakan, ia adalah kekuatan yang menjadi tumpuan harapan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di atas pundak para pemuda beban tanggung jawab dipikulkan. Dengan dukungan mereka, program-program penting bisa terlaksana. Dengan pikiran mereka, kebudayaan yang maju bisa tersebar luas. Dengan kekuatan mereka, nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak dikokohkan. Dengan ambisi mereka, kebebasan bisa ditegakkan dan derajat umat Islam ditinggikan. Wahai para pemuda yang budiman, jika pemuda adalah ruh keluarga, maka pemuda harus memiliki iman yang kuat. Jika pemuda jantung masyarakat, maka pemuda harus jujur dan amanah. Jika pemuda adalah agen penting untuk keberhasilan suatu cita-cita, maka ia harus mengetahui nilai waktu dan memanfaatkannya. Jika pemuda adalah orang yang mengemban beban tanggung jawab, maka ia harus kuat dan sehat. Jika pemuda adalah penyokong utama kelancaran berbagai macam proyek, maka ia harus mahir dan terampil. Jika pemuda adalah pilar orang-orang pilihan, maka ia harus memiliki kesadaran Islam. Bagaimana mungkin para pemuda mukmin bisa membangun masyarakat sementara mereka adalah orang-orang yang lemah iman, hati mereka ragu-ragu, akal mereka sering kebingungan, dan mereka sering tenggelam dalam obat-obatan terlarang. Bagaimana mungkin para pemuda muslim mampu membangun masyarakat Islam sementara mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan? Wahai para pemuda Islam, kalian harus hati-hati, kalian harus waspada dan selalu ingat bahaya ganja dan narkoba. Jika kamu hendak membangun keluarga yang Islami, kamu wajib memiliki kesadaran Islam. Jika kamu hendak membangun masyarakat Islam dan bebas dari penyakit-penyakit sosial dan berbagai penyimpangan perilaku sosial, kamu wajib taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, renungkanlah ucapan Al-Imam Ali karramallahu wajha. Beliau berkata, bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapakku, akan tetapi yang dimaksud pemuda, dia mengatakan inilah saya. Ingat-ingat pula ucapan Imam Syafi'i, para pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji dan berlatihlah menjadi pemimpin masyarakat. Jadilah kalian teladan yang baik bagi manusia dengan menampilkan akhlak yang mulia dan pengorbanan yang mahal sampai Allah menetapkan kebahagiaan, kejayaan dan kemuliaan bagi bangsa kita. Allah lah yang menunjukkan kita dan kalian ke jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun sedikit membawa barokah dan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
akhirnya kalimatu haqqin 'alaiha wa 'ala nahi wa 'ala nufashi fa insyaallahu minal aminin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.